Shalom Bu Kristina dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 Prodi Pendidikan Biologi Kohort 2020. Perkenalkan, nama saya Christopher Mukotema. Saya Yesi Sinamora. Saya Jelita Minupesi. Saya Rialita SKE. Dan saya Grace Rengganana Saragis Marmata. Berikut kami akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami susun. Selamat menyaksikan. Baik Bu Kristina dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan makalah yang telah kami susun. Adapun judul makalah kami yaitu pengaruh cahaya, air, dan suhu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tahap awal pada biji kacang hijau atau Phaseolus radiatus. Adapun tugas ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia Dasar. Seperti yang telah teman-teman dan Bu Kristina tonton di video awal, kami adalah berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan Christopher Mukotema, Grace Rengganana Saragis Marmata, Jelita Jennifer Trixie Manupesi, Rialita Pratama Koana Sinlae, dan Yesi Desmawati Simamora. Dan kami semua berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan, Prodi Pendidikan Biologi, Angkatan 2020. Baik, pada kesempatan kali ini kami membagi makalah kami ke dalam 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian awal, yang kedua bagian pokok, yang ketiga bagian inti, dan yang keempat adalah bagian penutup. Baik, marilah kita masuk ke bagian awal. Bagian awal ini berisi mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Adapun latar belakang yang menjadi alasan kami membuat makalah ini yaitu yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berlangsung secara terus-menerus dan secara umum setiap tanaman memiliki siklus yang sama. Dan di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut terdapat 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Tetapi dalam presentasi kali ini dan dalam makalah yang telah kami susun, kami memfokuskan penelitian hanya pada 3 parameter dari faktor eksternal yaitu cahaya, air, dan suhu dengan objek pengamatan yaitu tanaman kacang hijau. Kemudian rumusan masalah yaitu mengapa dan bagaimana cahaya, air, dan suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tahap awal atau yang disebut juga dengan perkecambahan pada biji kacang hijau. Yang kedua yaitu bagian pokok, di mana dalam bagian pokok terdapat tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu tujuan penelitian, di mana dalam tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan mengenai mengapa dan bagaimana cahaya, air, dan suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tahap awal atau biasa disebut dengan perkecambahan pada biji kacang hijau. Yang kedua yaitu manfaat penelitian. Dalam makalah tersebut, kami menemukan 2 manfaat penelitian, yaitu 1. Manfaat praktis, yaitu sebagai acuan pertimbangan dalam budidaya biji kacang hijau. Yang kedua yaitu manfaat teoritis, yaitu diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya dari kelompok kami, saya Christopher Mukotema ingin menjelaskan tentang bagian inti dari makalah kami. Nah, bagian inti dari makalah kami ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada metodologi penelitian, lalu ada pertumbuhan dan perkembangan tanaman, lalu ada pengaruh cahaya, air, dan suhu terhadap perkecambahan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang metodologi penelitian gitu. Nah, metodologi penelitian yang kami lihat itu terbagi menjadi 5 langkah gitu. Nah, yang pertama ada jenis penelitian gitu, jenis metodologi penelitian. Nah, jenis metodologi penelitian yang kami gunakan dalam makalah kami ini adalah jenis penelitian kausal komparatif gitu. Nah, jenis kausal komparatif ini itu sering juga disebut sebagai jenis penelitian ex post facto, di mana variabel-variabel bebas seperti cahaya, air, suhu itu telah nampak dan telah terjadi ketika peneliti itu mulai dengan pengamatan variabel-variabel terikat dalam suatu penelitian. Nah, tujuan dari jenis penelitian kausal komparatif ini itu meneliti sebab akibat melalui pengamatan terhadap data-data yang sudah ada dan data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, juga membuat korelasi atau hubungan antara data-data yang telah diambil dan dengan variabel yang telah diuji gitu. Nah,
Selanjutnya, metode pendekatan. Metode pendekatan yang kami gunakan dalam makalah kami ini adalah metode pendekatan kuantitatif. Nah, seperti itu. Lalu, kami memperlihatkan variabel penelitian. Variabel penelitian yang kami gunakan dalam makalah kami ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat gitu. Nah, di mana variabel bebas dan variabel terikat ini memiliki hubungan kausal gitu, yaitu sebab akibat. Nah, di mana variabel bebas ini itu adalah variabel yang memberikan pengaruh gitu atau dampak kepada variabel terikat, yaitu baik pengaruh positif atau pengaruh negatif gitu. Nah, variabel terikat ini variabel yang mendapatkan pengaruh dari variabel bebas gitu. Nah, variabel bebas ini contohnya cahaya, air, suhu. Lalu variabel terikat ini contohnya adalah perkecambahan biji dari kacang hijau gitu. Nah, yang artinya cahaya ini itu dapat memberikan pengaruh kepada perkecambahan biji kacang hijau. Air juga dapat memberikan pengaruh terhadap perkecambahan biji kacang hijau, dan suhu juga dapat memberikan pengaruh terhadap perkecambahan biji kacang hijau gitu. Selanjutnya ada definisi operasional. Nah, definisi operasional ini kami memberikan pengertian atau definisi dari variabel-variabel yang kami berikan, yaitu cahaya, air, suhu, dan percambahan. Yang pertama, cahaya itu menurut Newton itu adalah pancaran dari partikel-partikel yang sangat kecil dan ringan berupa garis lurus ke segala arah dengan kecepatan yang sangat besar. Lalu menurut Schouler, itu air adalah suatu senyawa kimia yang berbentuk dan tidak berwarna dan berwujud cair gitu, tidak berbau, tidak ada rasanya. Air itu mempunyai titik beku itu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Titik didihnya adalah 100 derajat Celcius dan kerapatannya 1,0 gram per cm kubik pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, lalu suhu itu dapat didefinisikan juga sebagai suatu besaran fisika yang dimiliki bersama antara dua benda atau lebih yang berada dalam kesetimbangan termal gitu. Selanjutnya percambahan. Percambahan ini adalah munculnya dan berkembangnya radikula dan plumula dari benih biji atau dari dalam biji ini secara visual atau yang dapat dilihat dan morfologis dari suatu benih yang berkecambah, dan ditandai dengan adanya munculnya terlihatnya radikula plumula dari biji. Selanjutnya kami memperhatikan tentang teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang kami gunakan ini kami memperoleh data sekunder dari berbagai jurnal terkait gitu. Nah, yang didapat itu secara tidak langsung dari objek ataupun subjek yang diteliti. Data-data sekunder ini mengenai pengaruh suhu, cahaya, dan air gitu. Nah, proses perkembangan ini didapat melalui 5 jurnal terkait gitu. Setelah dianalisis pada data sekunder, lalu kami melihat hubungan kausalitas dari data-data tersebut atau hubungan sebab akibat gitu dari variabel dan objek yang diteliti gitu. Nah, kami membandingkannya, lalu kami mendapatkan hasil atau hal-hal yang dapat kami ambil dan yang bermakna gitu dari data-data tersebut. Berikut metodologi penelitian yang kami gunakan dari makalah kami. Terima kasih. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertama, tanaman kacang hijau. Tanaman kacang hijau merupakan tanaman semusim yang melakukan penyerbukan sendiri dengan masa hidup kurang lebih 60 hari. Tanaman kacang hijau memiliki batang yang tegak atau semi tegak yang berkisar antara 30 sampai 110 cm. Sistem perakaran dari tanaman kacang hijau itu sendiri yaitu sistem perakaran tunggang, terabut, dan lateral. Yang kedua, pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan pertumbuhan dan perkembangan awal, yaitu dimulai dari zigot, di mana zigot merupakan calon individu baru yang terdapat dalam biji. Zigot akan mengalami imbibisi, di mana imbibisi merupakan masuknya air ke dalam biji atau biji menyerap air sehingga lapisan luar dari biji akan pecah yang memicu aktivitas enzim dan hormon yang terdapat dalam biji sehingga enzim dapat memecah nutrisi. Setelah enzim dapat memecah nutrisi, radikula akan keluar dan menancap ke dalam tanah
dan tumbuh menjadi akar. Ada dua tipe perkecambahan, yakni epigel dan hipogeal, di mana epigel ditandai dengan munculnya keping biji atau kotiledon ke dalam permukaan tanah. Yang kedua yaitu hipogeal, di mana hipogeal ditandai dengan keping biji atau kotiledon berada di bawah permukaan tanah. Yang ketiga yaitu faktor. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan tanaman yaitu faktor internal, di mana faktor internal merupakan faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri, seperti gen dan hormon, di mana gen berfungsi untuk mengatur seluruh regulasi yang terjadi dalam sel di dalam tumbuhan. Dan hormon tumbuhan, di mana hormon tumbuhan merupakan salah satu pemicu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal merupakan faktor dari luar tumbuhan itu sendiri, seperti cahaya, suhu, oksigen, air, karbon dioksida, dan zat hara. Namun, penulis akan menyajikan dan hanya membahas tentang faktor eksternal yaitu cahaya, suhu, dan air. Seperti yang telah kami paparkan di awal, bahwa kami memfokuskan penelitian kami pada 3 parameter, yaitu cahaya, air, dan suhu. Maka dari itu, mari kita lihat satu persatu bagaimana ketiga faktor ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkecambahan tanaman kacang hijau. Yang pertama, kita masuk pada pengaruh cahaya. Seperti yang kita ketahui bersama, tumbuhan melakukan yang namanya proses fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis ini, cahaya mengambil peran yang aktif, peran yang sangat penting, sehingga proses fotosintesis dapat menghasilkan hasil berupa makanan bagi tumbuhan itu sendiri, dan melalui proses fotosintesis yang berjalan lancar, maka proses metabolisme tumbuhan dapat berlangsung dengan baik pula. Sifat utama cahaya yaitu intensitas cahaya, kualitas cahaya, dan waktu penyinaran dapat mempengaruhi atau mengambil pengaruh yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkecambahan tanaman kacang hijau. Setiap tumbuhan, setiap tanaman membutuhkan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Namun beberapa ahli mengatakan bahwa intensitas cahaya yang rendah dapat menyebabkan produk fotosintesis tidak maksimal dan bahkan pertumbuhan tidak seimbang. Sedangkan intensitas cahaya yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman atau tumbuhan itu. Proses fotosintesis pada tumbuhan yang sedang berkecambah ternyata jauh lebih tinggi daripada tumbuhan dewasa karena adanya perbedaan kebutuhan energi dan makanannya. Lebih tepatnya, tumbuhan yang sedang berkecambah membutuhkan lebih banyak energi dan makanan dibandingkan tumbuhan dewasa. Selain proses fotosintesis, cahaya juga mempengaruhi arah pertumbuhan akar dan pertumbuhan daun. Apakah daun itu akan melebar atau menggulung? Selanjutnya adalah pengaruh air. Faktanya, air menyusun 85-90% berat daripada jaringan tanaman. Tentunya, kita dapat melihat bahwasanya air merupakan kebutuhan vital bagi tanaman. Kemudian, hal yang dapat dimanfaatkan dari air ini diantaranya ialah gaya kohesi, adesi, sifat polaritas air, dan menguap pada panas yang tinggi. Gaya kohesi ini menyebabkan air dapat tertarik secara vertikal ke atas. Dan kemudian gaya adesi, di mana gaya adesi ini terjadi karena interaksi antara air dengan dinding xilem, sehingga akan terbentuk kapilaritas dan kemudian air akan naik melalui sifat kapilaritas tersebut. Kemudian adanya sifat polaritas air, di mana sifat polaritas air ini akan mengubah aliran air menjadi tetesan ketika telah melewati pembuluh xilem. Dan yang terakhir adalah menguap pada panas yang tinggi, di mana hal ini akan mempengaruhi proses transpirasi, di mana air akan berfungsi sebagai pengatur suhu. Kemudian peranan air. Yang pertama adalah memicu perkembangan embrio. Air yang memasuki kulit biji akan melunakkan kulit biji tersebut dan akan memicu perkembangan embrio dan endosperma daripada biji tersebut. Hal tersebut ditandai dengan robeknya atau rusaknya kulit pada biji kacang hijau. Kemudian air berperan sebagai mediat masuknya oksigen dan transportasi nutrisi. Seperti yang kita tahu bahwasanya dinding sel pada tumbuhan bersifat kering dan hampir tidak permeabel terhadap gas. Dan
ketika terjadinya imbibisi, yaitu air yang memasuki kulit pada biji kacang hijau, maka oksigen atau gas akan turut ikut bersamaan memasuki biji kacang hijau tersebut secara difusi dan berperan dalam proses transportasi nutrisi. Kemudian, air juga berperan untuk mengencerkan protoplasma. Protoplasma adalah bagian dari sel hidup yang ada pada sel tumbuhan. Dan di dalam protoplasma terdapat makro dan mikromolekul yang berguna untuk pencernaan pada tanaman, pernafasan, pertumbuhan, dan asimilasi. Ketika protoplasma kekurangan air, maka sel-sel yang ada di dalamnya tidak akan bisa bekerja secara aktif. Dan ini akan menghambat pekerjaan setiap sel yang ada di dalam protoplasma, sehingga tumbuhan tidak akan bertumbuh dengan normal. Kemudian, adapun pengaruh dari kekurangan dan kelebihan air. Yang pertama adalah akibat kekurangan air, yaitu tanaman bertumbuh abnormal atau tidak normal, kemudian tanaman tersebut akan menderita lalu mati. Dan hal tersebut ditandai dengan layunya daun akibat dari penyerapan air yang tidak seimbang dengan kecepatan penguapan. Dan kemudian adanya plasmolisi sel, yaitu protoplasma yang keluar melalui vakuola dari daun karena kurangnya air. Kemudian terjadi juga reduksi kecepatan fotosintesis. Seperti yang telah dikemukakan pada poin 2, layunya daun yang disebabkan itu kekurangan klorofil, sehingga ketika banyak daun yang layu, maka stomata daun akan banyak menutup. Ketika stomata daun banyak menutup, maka komponen yang diperlukan dalam proses fotosintesis akan sulit ditangkap oleh tanaman dengan normal. Akhirnya terjadilah penurunan kecepatan fotosintesis. Kemudian, akibat kelebihan air, yang pertama mengakibatkan genangan sehingga tidak ada oksigen pada pori-pori tanah. Yang kedua adalah mempengaruhi permeabilitas akar, penyerapan air, dan zat hara juga nitrogen. Dan yang ketiga adalah menurunnya jumlah kecambah yang bertumbuh atau kuantitas kecambah. Yang ketiga adalah pengaruh suhu terhadap perkecambahan. Pengaruh suhu terhadap perkecambahan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, kita perlu mengetahui bahwa kebutuhan suhu setiap tanaman atau setiap tumbuhan sangat bervariasi atau sangat beragam. Dan variasi atau keberagamannya itu bergantung kepada spesies tumbuhan. Maka dari itu, kita tidak bisa menentukan atau memastikan apakah suhu yang tinggi atau suhu yang rendah yang lebih baik terhadap semua jenis tumbuhan. Yang kedua, suhu setiap daerah, dalam hal ini adalah habitat tumbuhan, bergantung kepada latitude atau garis lintang, altitude atau ketinggian, serta musim dan angin. Yang ketiga, jika suatu tumbuhan mendapatkan suhu yang kurang, maka tumbuhan tersebut akan lambat di dalam berproses untuk bertumbuh dan berkembang. Bahkan proses pertumbuhannya itu bisa saja terhenti. Lalu jika tumbuhan mendapatkan suhu yang berlebih, dalam hal ini suhu yang di atas rata-rata, maka jaringan tumbuhan akan mengalami kematian. Bagian yang ketiga ada bagian penutup. Di dalam bagian penutup ini terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Bagian yang pertama ada kesimpulan. Di dalam bagian kesimpulan ini ada 3 pokok utama atau 3 bagian utama yang kami tuliskan secara garis besar berkaitan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi perkecambahan. Di antaranya yang pertama ada cahaya. Cahaya berperan aktif di dalam proses fotosintesis. Untuk itu diperlukan adanya ketepatan atau keoptimalan di dalam menentukan kapasitas cahayanya agar proses pertumbuhan dapat berjalan dengan lancar. Cahaya juga dapat mengubah karbon dioksida, unsur-unsur mineral, dan air di dalam menghasilkan gula sebagai cadangan metabolisme tumbuhan. Pada tahap perkecambahan, cahaya lebih banyak digunakan apabila terjadi proses fotosintesis. Yang kedua ada air. Air tentunya berguna sebagai pelarut.
Air juga merupakan medium berlangsungnya reaksi kimia di dalam sel dan sebagai pembentuk serta pengangkut zat makanan pada tumbuhan. Secara umum, jika suatu tumbuhan mengalami kekurangan atau kelebihan air, maka hal itu akan berdampak buruk pada tahap perkecambahannya. Karena pada fase perkecambahan, tumbuhan akan sangat peka terhadap kondisi kadar air berlebih yang otomatis mengganggu tumbuhan di dalam berkecambah. Yang ketiga, ada suhu. Suhu sangat berpengaruh terhadap reaksi kimia yang terjadi pada proses perkecambahan. Secara umum, suhu yang optimal bagi perkecambahan tumbuhan adalah sekitar 15-49 derajat Celcius. Perlu kita ketahui bersama bahwa suhu setiap tumbuhan bergantung penuh pada variasi spesiesnya. Maka kita tidak bisa menentukan atau tidak bisa memastikan secara permanen apakah suhu rendah atau suhu tinggi yang lebih baik terhadap semua jenis tanaman. Karena kita bisa melihat bersama bahwa ada beberapa tumbuhan yang bisa bertumbuh dan berkembang di daerah dengan suhu yang rendah, tetapi ada juga beberapa tumbuhan yang bisa bertahan hidup walaupun ia berada pada daerah dengan suhu yang tinggi. Setelah kesimpulan, kami juga memberikan saran bagi pembaca, bagi peneliti, dan bagi petani kacang hijau. Yang pertama, bagi pembaca, kami menyarankan untuk mencari tahu arti dari istilah yang masih asing dalam makalah ini untuk lebih memahami pembahasan dalam makalah. Yang kedua, bagi peneliti, kami menyarankan untuk melakukan praktek eksperimen langsung untuk meneliti faktor yang mempengaruhi perkecambahan pada biji kacang hijau, kemudian membuat skema kausalitas antar variabel dan menginterpretasikan hasilnya secara visual. Yang ketiga, bagi petani kacang hijau, kami menyarankan untuk lebih lagi memperhatikan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau untuk mendapatkan hasil panen yang lebih maksimal. Nah, berikut daftar pustaka, yaitu referensi yang kami gunakan dalam pembuatan makalah ini. Di dalamnya ada jurnal-jurnal dan buku pembelajaran. Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar dapat bermanfaat bagi orang lain juga. God bless you. Terima kasih Bu Kristina dan teman-teman. Telah menyaksikan presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.